berada di museum yang ada di Minahasa, Tondano, Sulawesi Utara. Nah, Tribuners saat ini ada bersama dengan pemimpin sinagoge Syar Hashamai bersama dengan Rabbi Yaakov Baroj. Halo Rabbi, selamat siang Rabbi. Gimana kabar Rabbi? Baik-baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa ya Rabbi. Kegiatan akhir-akhir ini Museum kebetulan dari banyak para tamu yang datang gitu. Ya, jadi sering bolak-balik ke sini. ke sini ya Rabbi. Jadi Rabbi adalah seorang dosen juga ya Rabbi ya? Betul. Nah Rabbi, kita akan membahas tentang Museum Holocaust. Ya. Holocaust ini nih. Rabbi, Museum Holocaust ini yang akan saya tanya-tanya bersama dengan Rabbi. Nah Rabbi, boleh diceritakan nih Rabbi, sejak kapan sih ada ide mendirikan Museum Holocaust ini Rabbi? Baik. Untuk khusus Holocaust ini itu mulai idenya itu ketika saya berkunjung ke Museum Holocaust yang ada di Yerusalem ya, Yad Vashem. Itu kira-kira tahun 2009. Pertama ke sana saya melihat gambar dan beberapa artefak itu sangat menggugah, dan saya pikir ini perlu untuk saya bawa ke Indonesia untuk mengedukasi masyarakat tentang kekejaman Nazi ini, supaya kita tidak melupakan. Karena kalau kita melupakan peristiwa bersejarah ini, sama dengan kita membunuh korban itu untuk kedua kalinya, itu ibarat kata. Sehingga sejak tahun 2009 saya mulai berpikir, punya keinginan dan cita-cita untuk mendirikan Museum Holocaust di Indonesia. Sejak Jadi saat memang itu sudah dari idenya Rabbi sendiri ya? Rabbi? Ya, betul. Untuk bisa membangun Museum Holocaust ini ya? Iya. Jadi sebenarnya ada cerita lucu nih. Oke, apa Banyak orang nggak tahu, saya nggak pernah Iya. cerita ke siapapun ke media. Sejak kecil tuh saya suka sejarah. Gitu. Oke. Saya dulu SD di Jakarta dan sering sekali ke museum, ya kan, ke Museum Nasional, Museum Sejarah. Dan saya paling suka waktu itu tuh tentang sejarah G30 SPKI waktu itu. Saya sering berkunjung ke Sasmita Loka Ahmad Yani. Lalu karena sebagai seorang anak SD yang punya niat mencintai sejarah, saya sampai beli poster-poster pahlawan saya pajang di rumah. Gitu. Iya, saya seperti ingin mengabadikan ke sebuah peristiwa sejarah di rumah. Dan lucunya tuh sepeda ontel ya, milik orang kerja di rumah. Saya taruh, saya tulis ini sepedanya Sukitman yang menemukan lubang buaya. Iya. Itu waktu saya SD gitu loh. SD ya? Iya. Dan ya saya baru menjelaskan saat ini karena memang ini saya baru ingat beberapa saat lalu gitu loh. Ternyata saya cerita ke istri saya, bukan baru ini saya punya niat bikin museum. Dari SD pun ternyata udah ada di sana. Sudah berpikirkan Sudah saya bikin, tapi ya dalam taraf anak-anak gitu. Iya. Jadi memang Saya ajak anak kompleks teman-teman di Iya. Jakarta dan bermain dia, dan itu cukup lucu juga gitu. Oke, nah kalau untuk dari inspirasi dari Rabbi sendiri ketika sudah mau pengen membangun museum itu, Iya. Rabbi ceritakan ke siapa itu awal mulanya? Saya sempat iseng-iseng tulis di Facebook, tapi tanggapannya nggak terlalu rame. Dan belakangan ketika sinagoga kita sedang direnovasi, kita mulai mengumpulkan dana renovasi, saya merasa ada yang kurang. Gitu. Kita sering dikunjungi oleh orang-orang tamu, pengunjung dari berbagai latar agama ya, latar belakang agama dan ras. Mereka hanya melihat tentang sejarah agama Yahudi. Saya ingin di satu sisi mempunyai museum yang menunjukkan sejarah orang Yahudi gitu loh. Nah, apa yang kemudian menarik minat saya sejak sinagoga ini saya kelola sejak 2004, dan pada 2009 saya ke Yerusalem, saya lihat Museum Holocaust ini. Saya ingin mendirikan di Indonesia supaya orang Indonesia bisa mengenang dan mengetahui sejarah Holocaust. Karena memang ada alasan personal juga, keluarga dari nenek saya menjadi korban lebih dari 30 orang. Dan juga latar belakang saya sebagai dosen, saya dosen pengajar hukum internasional dan hukum humaniter internasional. Dan banyak
mereka yang tidak tahu, skripsi S1 saya tentang peradilan penjahat Nazi, Nuremberg Trial. Sampai dosen yang menanya waktu itu malah kebingungan. Soalnya bahan-bahannya saya dari Eropa gitu. Iya. Jadi memang sudah terini dari Rabi ya, Bek? Iya, itu sudah mendarah daging dan memang saya punya tujuan juga untuk mengedukasi masyarakat. Kalau misalnya ada mahasiswa S1, S2, atau S3 ingin menyusun tesis skripsi tentang Holocaust, itu bisa datang ke sini. Kita bisa membantu menyiapkan bahan-bahannya itu yang diperlukan. Tapi sebelum itu hubungi dulu Pak Rabi ya. Iya, tentu. Iya. Menarik banget ya Tribuners karena perbincangan kita mengenai Museum Holocaust ini yang berada di Tondano. Ini memang Rabi sendiri yang punya ide dan juga sudah dari kecil ya Rabi ya. Rabi memang sudah suka dengan sejarah. Nah ini Rabi, kalau untuk bangunan dari museum ini nih Rabi, terinspirasi dari mana ini Rabi? Well, yang kita buat saat ini sekarang memang secara total ini model Timur Tengah ya. Khususnya bangunan-bangunan yang ada di daerah Israel sana, Jordania, Palestina dan lain-lain. Dan tampak depan itu saya tetap masih mencintai model bangunan-bangunan khas Belanda tentang museum. Museum tampak depannya ini saya ambil dari Joodse Historic Museum di Amsterdam. Jadi museum sejarah Yahudi di Belanda itu mempunyai fasad hampir seperti bangunan ini gitu. Itu mengilhami saya untuk dibuat. Jadi tadi ini juga sempat dari depan, berarti memang anak-anak kayak di luar gitu ya. Jadi untuk Tribuners yang mungkin kalau pengunjung mau datang, tempatnya sudah kayak terasa ternyata kita bukan di Indonesia, lagi di luar kalau foto ya Rabi ya. Nah Rabi untuk museum yang pernah dilihat Rabi kan tadi sudah di luar negeri, yang dimana itu Rabi tadi? Di Yerusalem dan Fasyam. Baru ada museum sejarah Yahudi di Amsterdam. Ada juga beberapa sinagoga antik di Eropa, baik itu di Belanda maupun di tempat lain yang sudah saya kunjungi. Ini semua memberi saya sebuah gagasan dan juga sebuah desain bagaimana saya akan melahirkan ide ini untuk membuat museum ini. Sudah banyak ya Rabi ya, sudah pernah pergi ke beberapa museum ya? Iya, sudah lumayan. Ya, apalagi di waktu saya ke Amerika, di Washington itu ada sangat banyak museum, berbagai museum. Oke, itu kapan itu Rabi waktu itu Rabi pernah ke sana? Tentang museum Holocaust di Fasyam itu waktu tahun 2009, kemudian 2010 saya balik lagi seterusnya, dan juga museum yang di Amerika Serikat itu di tahun 2016. Ya, 2016 itu saya melihat bagaimana modelnya dan akhirnya saya mencoba untuk membuat sebuah museum sehingga kita bisa menjelaskan sejarah kita sendiri gitu loh. Bukan hanya lewat gambar atau apa, tapi ada pesan yang ingin disampaikan bahwa kalau kita tidak melawan rasisme dan kebencian sejak awal, sejak sekarang, maka Holocaust ini bisa terjadi lagi dan menimpa kalangan yang dibenci atau dikena sikap rasisme di Indonesia, dan ini masih kental rasisme ini. Sehingga saya merasa perlu sebagai seorang pengajar untuk mengedukasi. Supaya banyak juga yang tahu, yang tidak salah kaprah dan tidak berpikiran negatif soal museum ini. Nah, mengenai museum nih, tapi kita kan lihat nih sudah ada di dalam ruangan museum ada foto-foto juga, gambar-gambar. Nah, mungkin Rabi bisa ceritakan sedikit nih dari gambar-gambar yang ada di sini. Apakah juga gambar-gambar dari sini tuh terinspirasi Rabi ambil dari mana atau dari bagaimana itu sampai ada gambar-gambar ini? Jadi untuk gambar-gambar ini, yang mayoritas ini gambar-gambar yang disiapkan dan didesain oleh Museum Yad Vashem di Yerusalem. Mereka ada nama programnya Ready to Print. Kita tinggal minta kontak, menceritakan niat kita, lalu mereka mengirim bahan dan tinggal saya print dan saya cetak dengan uang sendiri. Kemudian kita pada saat hari peresmian itu saya ambil bertepatan dengan Hari Internasional Holocaust
Remembrance Day. Jadi hari peringatan Holocaust Internasional yang dirayakan setiap 27 Januari. 27 Januari ya. Itu program PBB. Sehingga PBB mendesak setiap negara anggotanya merayakan Holocaust International Remembrance Day itu, dan kami pilih Holocaust Remembrance Day PBB itu bertepatan dengan peresmian sinagog kami, peresmian museum kami, karena dalam museum ini subjeknya kita membahas tentang Holocaust. Jadi memang kalau dari sumbernya sendiri, jadi memang Rabi dikasih terus di print ya Rabi. Nah ini Rabi ada cerita-ceritanya sedikit nih. Oh iya. Dari gambar. Jadi dari gambar-gambar ini tentang kehidupan orang Yahudi sebelum perang dunia kedua, lalu saat perang dunia kedua di mana mereka mulai dibantai, tempat ibadahnya dihancurkan oleh mesin Nazi, ada juga eksekusi orang Yahudi secara brutal, dan luas penjajahan Nazi di Eropa, dan kaum yang paling terkenal sangat kejam. Lalu ada perlawanan Yahudi, Jewish Resistance, dan ini seorang organisasi Yahudi Belanda yang terkenal namanya Anne Frank. Dia yang membuat diari, dan diari itu diterbitkan oleh bapaknya setelah bapaknya selamat dari camp. Dan yang paling penting di Museum Holocaust ini, kita menyiapkan beberapa tokoh agama yang menyelamatkan orang Yahudi selama perang. Mereka melakukan itu dengan tuduhan ancaman bisa ditembak kalau ketahuan oleh Nazi, dieksekusi. Tapi mereka rela melakukan itu karena mereka mau menolong itu atas dasar kemanusiaan, humanisme. Jadi memang ada cerita-cerita yang menyedihkan ya, ada dia Iya, betul. di zaman-zaman masih dulu ya. Iya, betul. Ini Rabi, kalau untuk dari gambar sudah dari. Nah ini untuk makna dari bangunan ini nih. Iya. Bangunan ini selain dia jadi museum Holocaust, kita akan berupaya untuk menjadikannya sebagai tolerance center di masa depan. Jadi dia ini museum Holocaust dan tolerance center, sama seperti beberapa museum Holocaust di negara-negara lain. Bukan hanya mempromosikan soal Yahudi, tapi orang non Yahudi yang dibantai. Ya, kita tahu bersama misalnya saksi Jehovah, baru orang-orang yang menjadi musuh politik Hitler, itu semua dibantai. Dan kita mencoba mengingatkan kepada generasi muda Indonesia berhenti mendukung Hitler, berhenti melakukan gaya hormat Hitler, Heil Hitler, atau pasang foto Hitler di motor Anda, di laptop Anda. Itu sebuah kejahatan.